Keluarga Ruben Onsu tampaknya tak lekang dirundung peristiwa aneh bin misterius. Setelah sempat jeda pasca bertubi-tubi diserang peristiwa-peristiwa aneh yang menimbulkan ketakutan pada keluarganya, lagi-lagi baru-baru ini hal aneh kembali dialami Sarwenda dan anak-anaknya. Mobil mewah baru yang belum sebulan dibeli Ruben tiba-tiba mengeluarkan asap, terlebih dahulu menyerang pengemudi lalu mulai merambat ke seluruh bagian dalam mobil. Kejadian yang menimbulkan kepanikan dan ketakutan pada Sarwenda dan ketiga anaknya itu terjadi saat mereka tengah meluncur di tol menuju Kota Kembang, Bandung, menyusul Ruben Onsu yang sudah mendahului mereka. Mendengar kabar mengejutkan tersebut dari Sarwenda, sontak Ruben pun dilanda kepanikan. Seperti apa kronologis kejadian tersebut menurut Ruben? Mengapa di mata pakar otomotif hal tersebut tidak mungkin terjadi? Benarkah Ruben sudah mengalami firasat aneh sebelum berangkat ke Bandung? Akibat beruntunnya kejadian misteri yang menyerang keluarganya, benarkah hal itu merenggut kebahagiaan rumah tangga Ruben? Apa balasan yang dilakukan Ruben untuk pelaku di balik kejadian misteri tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kejadian aneh dan bernuansa misteri lagi-lagi dialami keluarga Ruben Onsu. Mobil mewah yang baru dibelinya belum sebulan lamanya tiba-tiba mengeluarkan asap. Peristiwa itu dialami istri Ruben, Sarwenda, bersama ketiga anak mereka, Betran, Tania, dan Thalia, saat tengah menyusul Ruben ke Bandung untuk berlibur. Ruben yang sudah hampir tiba di Bandung tiba-tiba dikabari Sarwenda melalui telepon bahwa mobil yang mereka tumpangi dan tengah meluncur di tol menuju Bandung mengeluarkan asap hitam cukup tebal hingga mengganggu pandangan sopir dan seluruh penumpang di dalamnya. Menghadapi kondisi tersebut, Sarwenda dengan refleks meminta pengemudi untuk menepi, lalu dengan sigap membawa anak-anaknya keluar dari mobil. Itu kan mobilnya baru dan jarang Wenda pakai juga kan. Naiklah mobil, sampai mobil jalan, telepon gue udah di jalan tol, mereka baru jalan. Nah, tetap nggak ketemu, gue udah di tol Bekasi gitu. Ya udahlah, gue jalan, teleponan, video call, ini nyampe sini kayak biasa aja. Tiba-tiba dia, saya udah nyampe Bandung. Udah mau nyampe Bandung, satu tol lagi. Wenda nelfon ngabarin aku langsung, mobil aku keluar asap, aku selamatin anak-anak dulu ya gitu. Aku nggak sempet nanya soalnya dia pertamanya nggak tahu, tutup teleponnya. Lah saya panik, diem dulu, langsung keluar tol, putar balik. Mereka bingung kan, mobilnya Ciwen keluar asap gitu. Hah, cuma pada panik. Kita kemana pak? Nggak tahu, mereka nggak ngabarin. Oh, orang yang ada di situ tuh telepon gak ada yang diangkat semuanya. Singgah itu di situ, tapi Wenda udah nyelamatin anaknya dulu, pindah ke mobil lain gitu. Untungnya nggak kenapa-napa, cuman Tania doang sih. Ya kalau Tania kan biasanya gumoh, ya kalau naik mobil kelamaan. Tapi kalau ini dia muntah-muntah dahsyat, lebih banyak banget sih gitu. Ya itu saya yakin karena efek asapnya kencang banget mbak, soalnya asapnya itu nyerangnya ke depan dulu gitu. Dan pada saat itu turun dari mobil, Wenda tarik Thalia, Onyo tarik Tania. Keluar mereka, ya takutnya tiba-tiba kalau nggak begitu takutnya meledak, takutnya apa kan. Jadi udah kita nggak nyelamatin apa-apa dalam mobil. Akhirnya dihubungi nyambung, dapatlah dia ada di tol Karawang Barat. Udah dari situ nyari, mereka udah di tempat peristirahatan yang truk-truk itu loh.
Kondisi tersebut selain membuat panik Ruben Onsu yang berada jauh dari mereka, lantaran sangat cemas dengan kondisi istri dan anak-anaknya, juga membuat Sarwenda dan anak-anaknya dilanda kepanikan dan ketakutan, bahkan trauma. Menurut Ruben, dari ketiga anaknya yang paling traumatis adalah putra sulungnya Betran Peto. Selain itu, peristiwa aneh tersebut juga membuat Ruben dilanda rasa trauma, bahkan untuk sementara ia tidak membiarkan mereka untuk bepergian. Ya Mbak, kita di tetangga nimbun asap di sana aja, bakar sampah aja kita akan dus bau. Lu bayang nggak ini di depan gini dan jaraknya kan deket banget gitu. Kayak trauma melepas mereka lagi pergi-pergi gitu, kayaknya nggak dulu deh gitu. Tapi ya gimana sih, kan di hari yang kayak di hari gini gue juga panik berkepanjangan, akhirnya jadi lebar, panik jadi ini jadinya ini gitu. Tapi yang gue mau sih, gue maunya ya ya udahlah, yang udah gitu. Tapi kan yang ngalamin mereka nih yang ada di dalam. Kalau gue kan nggak ada di situ, jadi nggak semudah secepat gue mengudahkan sesuatu gitu. Yang paling kelihatan trauma Onyo, karena dia khawatir banget sama adiknya. Efek kepanikan dan rasa traumatik yang menimpa Ruben Onsu dan keluarganya jika bepergian sejauh ini lantaran mereka merasa terganggu dan takut dengan kejadian aneh tersebut. Sebab bagaimana mungkin mobil baru yang belum sebulan dibeli bisa mengeluarkan asap? Menelisik kejadian janggal tersebut, tim intens investigasi juga mendatangi seorang pakar di bidang otomotif. Menurutnya, seharusnya asap yang keluar dan memenuhi mobil bisa menimbulkan kematian jika menyatu dengan AC. Tapi, ia pun melihat ada yang aneh karena seharusnya mobil yang masih bawaan pabrik dan sudah test drive tidak mengeluarkan asap. Oh bahaya karena itu AC sama asap itu. Pertama mobil itu kan ada AC-nya. Kalau bercampur asap itu karena kita bisa kena paru-paru kita rusak dan kita bisa menimbulkan kematian itu. Lebih baik kita buka kaca atau buka pintu langsung keluar aja, menghindari bahaya kebakaran gitu ya kan. Lebih waspada sebenarnya. Seharusnya dia sih nggak mengeluarkan asap kalau emang masih bawaan pabriknya, karena si pabrik sendiri nyiptain mobil itu udah di test drive segala macam, terkecuali dia ada tambahan sound system yang nggak sesuai kabel-kabelnya. Jadi kadang-kadang ada cross gitu ya kan. Cross itu artinya ada kabelnya terlalu kecil, mungkin jadi panas gitu, mengeluarkan asap. Kejadian aneh mobil baru Ruben Onsu yang ditumpangi Sarwenda dan anak-anaknya tiba-tiba mengeluarkan asap. Benarkah Ruben sudah ada firasat tidak enak sebelum berangkat ke Bandung? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya Ruben Onsu, saksikan Intens Investigasi yang tayang 2 kali sehari dari Senin sampai Jumat. Tonton terus. Panik dan syok lantaran mobil baru yang ditumpangi Sarwenda dan putra-putrinya mengeluarkan asap yang terjadi ketika dalam perjalanan ke Bandung. Rupanya ada firasat kurang enak yang dirasakan Ruben Onsu sebelum berangkat. Entah mengapa, sesaat sebelum berangkat ke Bandung, Ruben menghendaki mereka sekeluarga berangkat bareng, meski tetap berada di mobil berbeda dengan Ruben. Tetapi Sarwenda meyakinkan Ruben bahwa semuanya akan baik-baik saja. Karena itu, ia minta Ruben untuk bertemu di Bandung. Tetapi, firasat Ruben terbukti benar adanya. Dari awal juga sebenarnya saya udah nggak enak. Gimana sih kalau mau berangkat tuh, kalau feeling nggak enak tuh kan ada rasa. Nah terus dari situ saya ngomong lagi ke istri saya pulang dulu deh, berangkatnya bareng aja. Kata dia nggak usah yang, ini anak-anak udah siap, nanti maling saling tunggu-tungguan katanya. Biasanya juga keluar kota juga sering, tapi kok itu
rasa nggak enak gitu. Gimana sih, kayak rasa nggak enak aja gitu. Nah Wendanya juga ya dia biasa aja gitu, maksudnya dia meyakinkan udahlah di rumah, ketemu di sana aja gitu. Nah maksud saya ngapain saya cepet-cepetan datang ke Bandung lah, kan tujuannya maunya sama kalian gitu. Terus ada kerjaan juga kan sama kalian, gak ada yang sendiri-sendiri gitu. Jadi ya harusnya bareng maunya saya. Ada yang di luar nalar sih sebenarnya, karena ya secara kerusakan dan yang lainnya ya orang mobil baru nggak mungkin lah. Mana ada sih mobil sebulan masuk bengkel, nggak ada. Kalau mau diurun-urun dari ceritanya ininya nggak masuk logika ya ceritanya gitu. Nalarnya kok ini gini kan, gue gini ya, kok gini. Nah kan baru ya, kok ini ya, kok gini gitu. Jadi terus pada saat itu saya dibantu dari pihak mobilnya datang, dari pihak ini datang semua. Iya datang semuanya karena itu kan terus salah satu servisnya. Tapi ya udah kita senyum aja. Ya biasa aja. Akhirnya udah sekarang mobilnya nggak kenapa-napa juga, udah masukin aja bengkel, benerin aja dulu semuanya. Ya diada-adain aja dulu. Coba dicari-cari celahnya aja lah. Rupanya hal aneh yang menimpa keluarga Ruben tersebut belum selesai. Dalam perjalanan pulang dari Bandung, giliran Ruben mengalami kejadian yang menurutnya terasa aneh. Kaca mobilnya terkena pecahan ban yang meledak dan terpental dari truk yang berada di posisi ketiga di depannya. Menurut Ruben, terasa aneh karena mengapa hal itu bukannya menimpa mobil yang berada di depannya, tapi justru mobilnya yang berada di posisi ketiga di belakangnya. Tapi untungnya kondisi tersebut tidak membuat supir Ruben pun dilanda rasa panik, sehingga kejadian yang tidak diinginkan seperti tabrakan beruntun tidak terjadi. Pas kejadian di pulang itu kejadian lagi, tapi itu pas di sayanya. Ada satu mobil di depan saya, satu mobil ini mobil saya yang ketiga. Harusnya kalau mau ada apa-apa yang kena di mobil kedua dong. Ini pecahannya itu kenanya ke saya, ban truk meledak gitu. Dus, kenceng banget kan? Kan kaget dong. Dan gue pikir mobil depan gue, pas gue lagi ngelongok gini, dus, ke kaca gue. Dan untungnya nggak tembus kacanya. Saya masih bersyukur karena seandainya driver saya, yang bawa mobil saya kemarin panik, kita tabrakan beruntun loh. Iya kan? Tapi kan kita nggak panik untungnya. Berbagai kejadian aneh yang merundung keluarga Ruben Onsu dan kabarnya mengincar Ruben, benarkah hal itu membuat Ruben harus selalu berbeda mobil dengan istri dan anak-anaknya saat bepergian? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai pemirsa, jangan lupa untuk saksikan Intens Investigasi karena sekarang Intens tayang 2 kali sehari. Berbagai kejadian aneh penuh misteri yang dialami keluarga Ruben selama ini diakuinya merenggut kebahagiaan keluarganya. Pasalnya, dari informasi yang diperoleh Ruben dari orang-orang sekitar yang memiliki kemampuan untuk melihat ke dunia misteri yang diincar dari berbagai kejadian aneh yang menimpa keluarga Ruben tersebut adalah pribadi Ruben sendiri, bukan istri ataupun anak-anaknya. Hal itulah yang membuat Ruben memutuskan untuk selalu berpisah dari keluarganya saat bepergian. Dan apabila hal buruk terjadi pada dirinya, istri dan anak-anak serta keluarga yang lainnya tetap aman. Niat tersebut justru menghilangkan momen kebersamaan dirinya bersama keluarga. Nggak ada mbak, saya tuh nggak ada. Cuman ada orang yang bicara ke saya itu adalah pokoknya dia jauh, terus dia datang ke acara saya yang siang itu. Terus dia cuman, ya baik sekali, dia nggak ada apa-apa, nggak minta apa-apa, dia cuman bilang Mas Ruben yang diincar itu Mas Rubennya, bukan keluarganya gitu. Jadi makanya saya selalu memisahkan diri kalau naik mobil, saya selalu memisahkan diri kalau ini gitu. Sebenarnya ya sedikit kerenggut senyuman kami, sedikit kerenggut kebahagiaan kami gitu. Jadi ya itu yang saya bilang, kembali saya bersyukur, saya tidak bisa memilih. Saya hanya bisa menjalani.
Berbagai kejadian penuh misteri dan aneh yang bertubi-tubi menimpa keluarga Ruben Onsu, Ruben pun menduga semua bertujuan agar keluarganya hancur, dilukai, dan juga agar dipermalukan. Menghadapi semua niat yang lahir dari kebencian dan kejahatan tersebut, Ruben memilih untuk tetap mencintai mereka yang berada di balik semua itu. Tidak ada niat dari kalbu Ruben untuk balas membenci ataupun mengambil langkah untuk membalas dendam. Selain Ruben mendoakan keluarganya agar terhindar dari segala kuasa kejahatan, ia pun mengajak keluarganya untuk mendoakan orang-orang yang menaruh benci padanya agar selalu dilindungi Sang Halik. Dan anehnya, berbagai kejadian tersebut bukannya menumbuhkan kebencian dan putus asa pada diri Ruben, melainkan rasa syukur sebab dengan ujian tersebut ia semakin mendekatkan dirinya kepada Sang Pencipta. Ini kan katanya orang, tapi kan kalau saya punya iman, saya punya Tuhan, jadi saya berbicara, saya menjalankan hidup saya berdasarkan iman saya aja gitu. Jadi itu yang saya bilang kan, terkadang kalau kita lagi lelah dan capek kita urun-urun ya Mbak, ini kan gini ya, lo kan gini, ini gini, iya ya, kok gini ya gitu. Kan kadang-kadang gitu, tapi kan kalau kita itu kan, kalau orangnya belum luka, belum hancur, belum apa, belum malu, belum berhenti mereka, ya kan? Nah itu biasanya kan begitu. Saya tidak memilih menjadi mereka gitu, tapi saya memilih menjadi orang yang mereka membenci saya, tapi saya mencintai mereka, gitu. Mereka membenci keluarga saya, tapi keluarga saya mendoakan mereka. Dalam doa saya setiap hari saya doakan mereka. Saya tidak pernah kenal figur yang tidak suka dengan saya seperti apa, tidak pernah tahu dengan seperti apa, semuanya saya anggap semuanya baik aja gitu. Tapi kalau saya misalnya menghindar atau apapun bukan berarti tidak baik. Mungkin saya itu orangnya minderan, saya itu orangnya ini, makanya temennya cuma itu doang ya. Jadi ini pembelajaran, tapi saya tetap bersyukur dengan apa yang terjadi lah. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat yang tayang 2 kali sehari, yaitu pada pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 18 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.